Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma dan Opa, sahabat PKLU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program SPMAB, saya dan PKLU membaca Alkitab. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Bapak Alan Ferry Hukom, anggota PKLU Jemaat GPIB Margo Mulyo, Yogyakarta. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, Oma dan Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SPU, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi nafas hidup dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara kami kaum PKLU GPIB. Dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kepadamu, dan pula dapat bersyukur atas kemuliaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini tanggal 15 Februari 2024 terambil dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang berkata, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya
dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Renungan pagi ini dari SBU dengan tema manusia di era digital, dengan ayat emas yang diambil dari ayat keempat yang berkata, "Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Dalam menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan orang Farisi, Yesus menjawabnya dengan membahas makna perkawinan dan isu perceraian. Yesus memulainya dengan menyampaikan bahwa sejak semula manusia diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, ia katakan bahwa oleh karena perkawinan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Apa yang disampaikan Yesus telah tertulis dalam Perjanjian Lama di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sejak semula Allah sangat menghormati perkawinan sebagai gambaran dari kerajaan Allah yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun kenyataan membuktikan bahwa akibat dosa manusia terjebak dalam isu perceraian. Sejak semula manusia diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki tanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi sebagai penolong yang sepadan, yang saling setia dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Isu perceraian yang disampaikan dalam bacaan ini hendak menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh warga kerajaan surga. Jika tidak memiliki iman yang kuat, tantangan yang datang dari luar, bahkan keinginan dari dalam diri sendiri, dapat mencerai-beraikan warga kerajaan surga. Oleh sebab itu, di era digital yang semakin canggih, kita juga perlu mawas diri. Informasi yang diperoleh perlu dianalisis dengan baik. Sebab jika tidak dianalisis dengan baik, maka kita mudah dipengaruhi oleh berita-berita yang menyesatkan. Di pihak lain, kehidupan spiritual menjadi hal penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Meskipun perkembangan zaman semakin canggih, namun jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, Allah Sang Pencipta. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan warga kerajaan surga. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan.
pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Opa-oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup acara ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu membuat kami menatap kehidupan dan pergumulan sehari-hari dalam rumah tangga kami masing-masing di usia senja yang dengan penuh semangat. Kami juga berdoa untuk anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan, beri kami semangat agar tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk program kerja dari Dewan Pelkat PKLU GPIB agar semua dapat berjalan dengan baik dan dapat menumbuhkan iman dan percaya untuk semua anggota Pelkat PKLU. Untuk sahabat PKLU dimanapun mereka berada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, berilah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka makin bersemangat dalam menjalani masa tua mereka. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberi pengampunan kepada kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang sudah mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati.